Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini semakin banyak, semakin gencar kita lihat terjadi perubahan-perubahan di aplikasi P Network ya. Yang terakhir, yang lagi ramai dibicarakan orang ini adalah masalah KYC massal ya. Banyak terjadi perubahan-perubahan di aplikasi. Kita dituntun langkah-langkah untuk menuju nantinya KYC terbuka. Sebenarnya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang belum kita tahu dan nanti akan timbul. Nanti akan datang, tiba saatnya. Kenapa membuat kita semua panik? Jika kita tidak tenang, jika tidak kita konsentrasi, kita nanti akan menjadi orang ya yang sedikit agak kacau dibuatnya karena kita tidak sabaran, tidak konsentrasi. Di antaranya pertanyaan saya satu, seandainya terjadi KYC massal ya, kemudian mainnet terbuka, pertanyaan saya cuma satu, kemana koin Pi akan Anda belanjakan? Kenapa saya katakan demikian ya? Karena sudah banyak info-info yang beredar di medsos terkait pertukaran barang dan jasa menggunakan P Network. Bisa dilakukan karena aturan regulasi di negara itu sudah berlaku. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah di Indonesia sudah mulai terbuka regulasi penerimaan P Network oleh Bapeti? Kenapa? Aturan pemerintah di masing-masing negara berbeda. Ada negara yang melegalkan, ada negara yang tidak legal dibuatnya, tidak boleh beredar, tidak boleh beroperasi karena belum memiliki izin. Ini akan terjadi. Maka pertanyaan saya, apakah di Indonesia khususnya uang kripto sudah bisa diakui apa belum? Ini jelas masih belum. Paling-paling kita hanya bisa melakukan pertukaran barang. Pasarnya belum terbuka, marketnya belum ada. Ya, kita berharap kripto yang ada sama kita, koin yang ada sama kita bisa dijadikan alat pembayaran. Kita ingin langsung jadi uang tunai. Bagaimana caranya? Kemudian saya balik lagi pertanyaannya. Apakah sudah ada tim dari Pi Network ya? Tim dari negara Indonesia di bidang Pi Network yang coba melobi Bapeti. Ini harus segera dilakukan ya, kita nggak bisa diam. Salah satu contohnya teman-teman di Jatim ya, ini komunitasnya luar biasa, ini hidup ini. Kemudian teman-teman komunitas di Semarang ya, teman-teman komunitas yang ada di Jogja, dan ada lagi beberapa komunitas-komunitas yang lain yang sedikit agak menonjol yang saya lihat di Pi Network. Ini tolonglah ya teman-teman, coba bangun komunikasi, kita bersatu, kita coba aja buat sharing group di Pi Network Indonesia yang sudah ada. Masing-masing kami mungkin bisa mengadakan pembicaraan, chatting-chattingan lah di awalnya, awal mulanya. Kemudian coba nanti kita mengadakan pertemuan-pertemuan, bagaimana melobi Bapeti sehingga di Indonesia terbuka pasarnya, terbuka tempat penukarannya. Sampai saat ini belum ada. Ya, kita mengharapkan itu harus ada. Bagaimanapun caranya itu harus ada. Yang pertama, segera lakukan ya kepengurusan untuk tingkat wilayah. Mulai dari Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian yang lainnya menyusul. Segera bentuk-bentuk kepengurusan. Ini nggak bisa ditunda-tunda lagi. Waktu kita sudah semakin dekat ya. Seandainya kepengurusan-pengurusan di masing-masing wilayah sudah terbentuk, tidak ada salahnya kita mengadakan sebuah pertemuan. Memilih lagi siapa yang pantas duduk mengendalikan untuk Indonesia, Pi Network Indonesia itu kita bentuk kepengurusannya. Nggak usah banyak-banyak, 5 orang aja cukup di pengurusan itu. Sehingga kita bisa main jalan ke Bapeti, kita tanya-tanya. Kemudian kepengurusan yang sudah kita bentuk ini mungkin kita bisa berkomunikasi ke Kortem. Kortem kan ada Twitternya, Kortem kan ada alamatnya, ada emailnya. Kita bisa membangun komunikasi di sana. Jika ini segera terbentuk, kita tahu
langkah-langkah apa yang mau kita ambil. Ada tim lobby ke Bapti, ada lagi kita buat tim lobby ke pengusaha-pengusaha untuk membuka marketplace-nya di Indonesia. Tadi kayak kawan-kawan kepingin beli mobil. Di mana mau beli mobil? Di mana mau nukarkan koin itu untuk jadi sebuah mobil dan lain sebagainya. Ini harus segera kita bentuk. Banyak orang yang ingin bergabung, tetapi tak tahu caranya bagaimana supaya dia bisa bergabung. Orang yang sudah bergabung di Pi Network, ya, kemungkinan besar dia bisa membuka marketplace. Caranya harus dapat izin juga nantinya dari core team. Bagaimana kita mau komunikasi ke core team? Kalau tim kita dari Indonesia, ini masih belum dibentuk. Jadi besar harapan saya, sambil menunggu KYC massal mainnet terbuka, tidak ada salahnya ini segera kita bangun komunikasi. Mungkin teman-teman yang sudah memiliki komunitas, cobalah bicarakan ini di komunitasnya. Kita harus ambil langkah cepat, ya. Kalau berbicara KYC, saya yakin semuanya akan mendapatkan KYC massal nantinya. Semua bisa ikut. Tapi apakah semua bisa lulus? Ini Allahu alam, kita tidak tahu. Apakah semua teman-teman kita nantinya bisa ikut untuk KYC massal? Kenapa? Nanti ada yang lupa kode ininya, passwordnya, ada yang lupa emailnya, ada yang handphonenya bermasalah. Belum lagi nanti belum ada dompet walletnya. Karena mungkin untuk aplikasi di dompet walletnya dia lupa kode frasanya itu. Dia tidak tahu kode apa yang harus dia masukkan. Ini teman-teman komunitas masing-masing tolong kita ingatkan teman-teman. Jika sudah ada kode, password segala macam, ini tolong disimpan baik-baik. Jadi pada saat melakukan KYC massal, kita diminta kode-kode password kita sudah ada menyimpannya. Jika ini belum ada, cobalah ya mulai dari sekarang teman-teman yang ada di komunitas, bimbing teman-teman kita yang lain. Biar apa? Biar kita bisa sukses secara bersama-sama. Jadi saya yakin dan percaya teman-teman yang tidak halu, teman-teman yang masih bisa menahan emosi, teman-teman yang masih aktif mengikuti perkembangan yang ada di Pi Browser, saya yakin dan percaya ya, teman-teman dapat mengikuti KYC massal dan mainnet terbuka. Jangan tinggalkan Pi Browser karena banyak pesan-pesan penting di situ. Banyak aplikasi-aplikasi pemberitahuan bagaimana untuk KYC massal nanti dan mainnet terbuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.